Malam ini, malam Jumat, akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan Mbak Tika, setelah beberapa hari aku tidak melihat wajah cantiknya. Malam ini aku semakin terpesona dengan kecantikan janda anak satu ini. Semakin kesini Mbak Tika terlihat semakin mempesona. Duduk dulu, Dit. Iya, Mbak. Mbak Tika mempersilahkan aku duduk. Tunggu bentar ya, Dit. Mbak Tika pun pergi ke belakang. Entah mau ngapain aku pun tak tahu, yang pasti saat ini perasaanku campur aduk, antara senang dan khawatir. Senang karena bisa bertemu dan berduaan bersama Mbak Tika. Khawatir karena penasaran dengan hal yang akan Mbak Tika sampaikan padaku. Hal yang katanya sangat penting yang selama ini dia pendam-pendam. Dit, nih kopinya sama cemilannya. Ngapain repot-repot Mbak Hehe? JK papa kok, Dit, biar enak ngobrolnya. Oh ya Mbak, aku boleh merokok mengacung, biar sedikit rileks. Soalnya aku gugup ketemu Mbak. Au, boleh kok, Dit, merokok aja mengacung papa. Lagian juga mengacung ada Eca di sini. Emangnya Mbak mengacung kenapa-napa gitu menghirup bau rokok? JK papa, Dit, biasa aja. Oke dah kalau gitu. Oh ya Mbak, sebelumnya aku mau minta maaf sama Mbak atas kejadian waktu itu. Aku benar-benar tidak terkendali. Entah setan apa yang merasukiku Mbak, sampai aku nekat berbuat seperti itu sama Mbak Tika. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya sama Mbak. Dan apapun yang terjadi, aku bakalan bertanggung jawab dan menerima semua resikonya. Soal masalah waktu itu, itulah kenapa aku mau menemui Dit. Karena hal itulah yang ingin aku bahas sama kamu malam ini. Ya Mbak, sekarang kita sudah bertemu langsung, bertatap muka seperti ini, dan berdua di rumah ini. Silakan sampaikan saja apa yang Mbak Tika ingin sampaikan sama saya. Saya siap mendengarkan dan siap menerima semuanya. Kamu merokok aja dulu, Dit, dan minum kopimu, supaya hatimu sedikit tenang, baru kita bahas masalah itu. Aku sudah tenang kok Mbak, siap mendengarkan semua yang akan Mbak sampaikan. Padahal dalam hati aku masih gugup, dan jantungku masih berdegup sangat kencang. Entahlah dari tadi aku belum bisa tenang, padahal aku sudah ngopi dan merokok, tapi aku masih dak-dikduk sampai saat ini. Apalagi ditambah melihat sosok Mbak Tika saat ini di depanku, membuatku semakin dak-dikduk. Gini Dit, soal masalah yang kemarin terjadi di kamarku itu, awalnya aku pun merasa sangat kesal dan kecewa. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu sama aku? Iya, sekali lagi aku mohon maaf Mbak. Terus terang saja Dit, setelah kejadian itu, aku pun khawatir, karena pada saat itu selain kamu meniduriku, kamu juga mengeluarkan airmu di dalam, padahal kamu tahu hal itu bisa membuatku hamil. Saat itu aku tidak bisa mengontrol nafsuku Mbak. Semenjak kejadian itu malamnya aku tidak bisa tidur, dan pagi-pagi sekali aku mengajak Ica pergi ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri. Sesaat setelah mendengar sedikit cerita dan keluh kesah Mbak Tika, aku pun merasa sangat bersalah, karena ternyata Mbak Tika orangnya bijak sekali. Dia tidak mengambil keputusan untuk melaporkan perbuatanku itu kepada siapapun, malahan dia pendam sendiri. Aku mohon maaf untuk yang kesekian kalinya sama Mbak Tika, dan aku berjanji untuk bertanggung jawab dan memperbaiki semuanya. Aku siap menerima semua hal dan keputusan dari Mbak Tika. Kamu tahu mengacung, Dit. Selama aku di rumah sana, aku merenung setiap harinya memikirkan hal ini, Dit. Dan setelah merenung cukup lama, aku pun mengambil sebuah keputusan, Dit, untuk apa yang terjadi antara kita berdua. Dan yang ingin aku sampaikan sama kamu, Dit, bahwa aku sudah memikirkan semuanya matang-matang, dan berulang kali demi kebaikanmu, karena kamu masih bujang dan aku hanyalah seorang janda. Jika usah ngomong seperti ini, Mbak, aku benar-benar akan bertanggung jawab atas semuanya, Mbak. Karena aku mencintaimu, Mbak, sungguh-sungguh cinta apa adanya, bukan karena nafsu belaka. Dan kejadian kemarin aku benar-benar hilang kendali. Tapi aku jujur sejujurnya bahwa sudah lama sekali aku memendam perasaan cinta kepadamu, Mbak, tanpa memandang status apapun. Kamu mau tahu mengacung, Dit, keputusan apa yang aku ambil saat aku berada di rumah orang tuaku? Mau banget, Mbak. Aku mau banget mendengarkan keputusan yang Mbak ambil untuk masalah kita ini. Silahkan Mbak, aku siap mendengarkan. Gini Dit,
Setelah aku pikir matang-matang, keputusan yang kuambil adalah aku ingin melupakan apa yang pernah kamu lakukan kemarin sama aku. Dan soal kamu terlanjur mengeluarkan airmu di dalam, aku memutuskan untuk memasang alat kontrasepsi agar aku tidak hamil, itu demi kebaikan bersama. Kenapa Mbak Tika rela menggunakan alat kontrasepsi? Aku kan mau bertanggung jawab. Ini bukan tentang tanggung jawabmu, Dit. Ini semua tentang masa depan aku dan kamu, Dit. Seandainya aku memberikan diriku hamil dan kita menikah, dengan kondisi saat ini kamu tidak bekerja, apakah semuanya akan baik-baik saja? Sementara aku sudah pernah menjalani rumah tangga dan kamu belum. Aku tahu semua keluh kesah rumah tangga, Dit. Kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan cinta, Dit. Terlebih lagi aku memiliki satu orang anak yang masih menjadi tanggung jawabku. Untuk memenuhi semua kebutuhannya untuk masa depannya yang lebih baik nantinya. Ya Mbak, meskipun aku masih bujang, tapi aku paham semua yang Mbak Tika uraikan tadi. Jujur saja aku katakan sama Mbak Tika, aku sungguh sangat mencintai Mbak Tika. Aku sangat ingin menjadi suami Mbak Tika, dan aku akan bertanggung jawab sebagai sosok ayah buat Ica. Jadi sekarang aku ingin dengar langsung dari Mbak Tika, apakah Mbak Tika mau menjadi pasangku? Apakah Mbak Tika mau menjadi kekasihku? Apa yang kamu lihat dari diriku ini, Dit? Padahal kamu sudah merasakan semua yang aku punya di tubuhku ini. Aku sangat yakin dengan umurmu yang masih muda ini, kamu masih bisa mendapatkan wanita yang lebih layak menjadi istrimu, Dit. Karena kalau boleh jujur, kamu juga orangnya tampan, Dit. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, Dit, aku pun tertarik dengan dirimu, Dit. Bukannya aku tidak mau menjadi kekasihmu, Dit. Hanya saja aku sadar diri dengan statusku ini, Dit. Cukup, Mbak. Aku tidak mau lagi mendengar kata-kata itu keluar dari bibirmu. Aku tidak peduli dengan statusmu itu. Yang aku tahu, aku tidak mau jauh darimu, dan aku tidak rela orang lain memilikimu, Mbak. Aku tidak peduli mau Mbak bilang aku muda dan tampan. Yang aku pedulikan saat ini, hanyalah Mbak mau menerimaku menjadi kekasih Mbak Tika. Aku akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impianku untuk hidup bahagia bersama kamu, Mbak. Dan bersama anak-anak kita nanti. Malam ini suasananya sedikit serius dan tegang. Kami berdua pun sesekali terdiam sejenak, hening tanpa suara.